Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Panji Supriyadi. Saya dari Universitas Islam Syekh Yusuf dengan NIM 2101030021. Di sini saya dan teman-teman saya akan membahas tentang apa itu konvergensi simbolik. Teori konvergensi simbolik diilhami dari riset Robert Bells pada tahun 1950 tentang komunikasi dalam suatu kelompok kecil. Awalnya penelitian tersebut fokus terhadap perilaku anggota kelompok. Namun di dalam proses penelitian tersebut, Bells menemukan kenyataan yang menarik di mana adanya kecenderungan dari anggota kelompok menjadi dramatis dan berbagi cerita. Ketiga kelompok tersebut mengalami ketegangan. Lalu Robert Bells menyebut fenomena tersebut dengan istilah fantastic dam. Ernest Borman meminjam gagasan tersebut untuk direplikasi ke dalam tindakan retoris masyarakat dalam skala yang lebih luas. Dari sekadar proses komunikasi kelompok kecil, Borman mengembangkan teori tersebut dengan kelompok mahasiswa dari Universitas Minnesota pada tahun 1960 sampai 1970. Penelitian Borman inilah yang pada akhirnya memunculkan teori konvergensi simbolik. Teori ini pertama kali disampaikan oleh Ernest Borman dalam tulisannya yang berjudul Fantastic and Rhetorical Vision: The Rhetorical Critics of Social Reality, yang diterbitkan dalam Quartal Journal of Speech pada tahun 1972. Borman juga menulis banyak artikel dan melakukan banyak penelitian yang menggunakan simbolik konvergensi teori. Sebagai landasan teorinya, dengan menggunakan metode fantastic dam analysis yang simbolik konvergensi teori konvergensi simbolik berfokus pada kohesivitas dan budaya kelompok, pengambilan keputusan dalam kelompok, penyanderaan, kartu politik, hingga kampanye politik. Vasquez menjelaskan bahwa Homo naras berprinsip dasar bahwa manusia merupakan social storyteller yang berbagi fantasi, membentuk kesadaran kelompok dan menciptakan realitas sosial. Teori ini menjelaskan bahwa solidaritas dan kohesivitas kelompok dapat tercapai melalui kecakapan bersama dalam membaca dan menafsirkan berbagai macam tanda, kode, dan teks budaya yang dapat mengarahkan pada terbentuknya realitas bersama. Teori konvergensi simbolik ini yang dikembangkan oleh Ernest Borman dengan kelompok mahasiswa dari Universitas Minnesota menemukan proses sharing fantasi. Jadi konsep teori konvergensi simbolik adalah tema fantasi. Tema fantasi ini yaitu pesan yang didramatisi seperti permainan kata-kata, cerita, analogi, dan pidato yang menghidupkan interaksi dalam kelompok. Tema fantasi juga terfokus pada cerita suatu tokoh dengan karakter secara naratif. Setiap individu akan saling berbagi fantasi karena kesamaan pengalaman atau karena orang yang mendramatisi pesan memiliki kemampuan retoris yang baik. Suatu cerita, lelucon, atau permainan kata-kata yang sering terjadi dalam suatu kelompok tampaknya tidak bermakna apa-apa. Semuanya tidak memiliki efek dalam interaksi selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Dimas Aditya Putra dengan NIM 210324.
asumsi dan dasar dari konvergensi simbolik. Dalam artikel Borman yang berjudul Symbolic Konvergensi Theory A Communication Formulation 1985 dalam Suryadi 2010 menyebutkan bahwa ada 3 aspek utama yang membentuk teori SCT, yaitu yang pertama penemuan dan penataan, bentuk dan pola komunikasi yang berulang mengindikasi munculnya kesadaran bersama dalam kelompok secara evolutif. Yang kedua, deskripsi tentangnya kecenderungan dinamis dalam sistem komunikasi yang menerapkan mengapa kesadaran faktor muncul berlanjut menurut dan akhirnya menghilang. Yang ketiga, faktor-faktor yang menerangkan mengapa orang-orang terlibat dalam tindakan berbagai fantasi. Selain 3 aspek utama tersebut, Borman juga menyebutkan 2 asumsi pokok mendasari teori SCT. Pertama adalah realitas diciptakan melalui komunikasi pengaitan kata-kata yang digunakan dengan pengalaman hidup atau pengetahuan yang diperoleh. Kedua adalah makna individu terhadap simbol dapat mengalami penyatuan konferensi sehingga menjadi realitas bersama. Realitas menurut teori dipandang sebagai suasana, narasi atau cerita yang menerangkan bagaimana sesuatu harus dipercaya oleh orang-orang terlihat. Di dalamnya cerita tersebut awalnya dibejakan dan kelompok yang kemudian disebarkan ke dalam kelompok yang lebih luas atau masyarakat. Dikutip oleh Borman pada tahun 1986 dalam Suryadi 2010 juga menyebutkan 6 asumsi epistemologis teori SCT, yaitu 1. Makna, emosi, dan motif bertindak ada pada isi pesan yang dinyatakan dengan jelas. 2. Realitas diciptakan secara simbolik. Yang ketiga, rantai fantasi menciptakan konvergensi simbolik dalam bentuk dramatistik. Yang keempat, analisis tema fantasi adalah metode pokok dalam menangkap realitas simbolik. Kelima, tema fantasi dapat terjadi dalam berbagai wacana yang dikembangkan. Dan yang terakhir, keenam, terdapat 3 visi analog master, yaitu Reckhouse, sosial, dan pragmatik. Nama saya Rofit Afiki, NIM 2110318, kelas Ilmu Komunikasi 2A. B. Studi kasus teori konvergensi simbolik. Borman 1985 menyatakan bahwa teorinya dibangun dalam kerangka paradigma negatif yang meyakini bahwa manusia merupakan homo narnas, yakini makhluk yang saling bertukar cerita atau narasi yang menggambarkan pengalaman dan realitas sosialnya. Vasquez, Zip 2003, Venus 2007 menjelaskan bahwa homo naras berprinsip dasar bahwa manusia merupakan social storyteller yang berbagai fantasi membentuk kesadaran kelompok dan menciptanya realitas sosial. TKS menjelaskan solidaritasnya dan kohesivitas kelompok dapat dicapai melalui kecakapan bersama dalam membaca dan menafsirkan tanda-tanda, kode-kode, dan teks-teks budaya. Hal ini mengarahkan pada terbentuknya realitas bersama. Sebagai teori paradigma negatif, penelitian yang menerapkan teori ini mementingkan pengumpulan data ketimbang data kuantitatif sebagaimana dikembangkan dalam teori berparadigma rasional. Berhubungan sifatnya yang sedemikian, maka metode penelitian yang umumnya digunakan dalam kerangka paradigma ini mencakup studi kasus,
analisa retoris atau catatan dan dokumen kelompok, serta analisa terhadap berbagai cerita yang berkembang di dalam dan di antara anggota suatu kelompok. Budaya organisasi. A. Pengertian budaya organisasi. Budaya organisasi dapat didefinisikan sebagai perangkat sistem nilai-nilai, values, keyakinan-keyakinan, belief, asumsi-asumsi atau norma-norma yang telah lama berlaku, disepakati dan diikuti oleh para anggota suatu organisasi sebagai pedoman perilaku dan pemecahan masalah-masalah organisasinya. Dalam budaya organisasi terjadi sosialisasi nilai-nilai dan menginternalisasi dalam diri para anggota, menjiwai orang per orang di dalam organisasi. Dengan demikian, maka budaya organisasi merupakan jiwa organisasi dan jiwa para anggota organisasi. Menurut Chen 2010, definisi budaya organisasi adalah sebagai berikut. Organizational culture can be defined as a pattern of 10 basic assumptions learned by a group as it solves its problem of external adaptation and internal integration, which has worked well and to be considered valid, and 3-4 to be shown to no member of us the correct way to perceive things and feel in relation to those problems. Definisi di atas dapat diartikan bahwa budaya organisasi adalah pola asumsi dasar yang ditentukan atau dikembangkan oleh sekelompok orang ketika mereka belajar mengatasi masalah, adaptasi eksternal dan integrasi internal yang telah berhasil dengan baik sehingga dianggap sah untuk diajarkan kepada anggota baru sebagai cara yang tepat untuk berpikir, melihat, merasakan, dan memecahkan masalah. Berdasarkan pengertian tersebut dapat didefinisikan bahwa budaya organisasi adalah nilai-nilai, asumsi-asumsi, serta norma-norma yang telah ditentukan oleh sekelompok orang yang biasanya adalah pendiri organisasi yang telah lama diyakini sebagai pedoman perilaku sehari-hari untuk memecahkan masalah serta kemudian harus diajarkan oleh anggota organisasi yang baru agar nilai tersebut dapat dilaksanakan ke semua anggota. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ari Wibowo dari Prodi Ilmu Komunikasi 1A dengan NIM 21010320005. Saya akan membacakan asumsi dasar budaya organisasi. Asumsi dasar merupakan inti dari budaya organisasi. Ini berarti organisasi dalam banyak hal dipengaruhi oleh asumsi dasar yang ada di dalam organisasi tersebut. Asumsi dasar sangat dipengaruhi oleh pendiri perusahaan, di mana nilai-nilai yang dibawa oleh pendiri organisasi akan banyak berpengaruh dalam membentuk asumsi dasar. Selain dipengaruhi oleh pendiri organisasi, asumsi dasar juga terbentuk dalam proses yang cukup panjang. Mungkin ketika sebuah organisasi baru terbentuk, tidak ada penjelasan asumsi dasar perusahaan. Akan tetapi, asumsi dasar terbentuk dari bagaimana organisasi menyikapi setiap masalah dan asumsi dasar adalah suatu yang elusif atau hidden, di mana keberadaan sulit untuk dilihat dan diamati. Asumsi dasar biasanya sulit untuk diterjemahkan dan dirasakan, berbeda dengan nilai atau artefak. Biasanya asumsi dasar menjadi sesuatu yang tanpa sadar melekat pada diri kita sendiri, seperti sebuah DNA yang ada pada diri kita, tidak terlihat namun mempengaruhi setiap tindak tanduk kehidupan kita. Studi kasus budaya organisasi. Budaya organisasi adalah pola kepercayaan, nilai, ritual, mitos para anggota suatu organisasi yang mempengaruhi pelaku sebuah individu dan kelompok di dalam organisasi. Selain itu, budaya juga mempengaruhi sebagian besar aspek kehidupan organisasi, seperti bagaimana keputusan dibuat, siapa yang membuatnya, bagaimana imbalan yang dibagikan.
Budaya organisasi merupakan suatu program mental yang kolektif yang membedakan anggota suatu kelompok dan kelompok lainnya. Meskipun budaya itu sendiri dalam pikiran setiap individu, ia menjadi terrealisasi dalam institusi dan produk suatu kelompok masyarakat yang akhirnya memperkuat program mental tersebut. Selanjutnya, menurut penelitian Widyo Gunadi et. terdapat permasalahan subkultur dalam menetapkan budaya organisasi. Subkultur yang dimaksudkan adalah sebagian kultur organisasi. Pada tingkat beberapa penelitian menunjukkan bahwa pada organisasi yang besar dengan variasi tugas, subkultur lebih menentukan kinerja ketimbang kultur level di organisasi. Lalu kesimpulan pada materi ini yaitu penerapan teori TKS atau teori konvergensi simbolik dalam bidang praktis dan akademis akhir-akhir ini semakin banyak. Hal itu tentu saja berkaitan dengan luasnya konteks komunikasi yang dapat dijangkau oleh teori ini. Jika kita menyimak dari segi konteks komunikasi, TKS dianggap sebagai teori umum yang dapat diterapkan dalam berbagai konteks komunikasi, seperti komunikasi antar pribadi, kelompok, organisasi, publik, ataupun komunikasi massa. Sementara bila dilihat dari spesialisasi komunikasi, teori ini dapat diterapkan dalam kegiatan komunikasi politik, keluarga, pendidikan hingga komunikasi pemasaran. Secara tradisional, teori ini banyak digunakan untuk menganalisis proses komunikasi dalam konteks kelompok seperti aktivitas pembuatan keputusan dalam kelompok, budaya kelompok, identitas, dan identifikasi kelompok, hingga peneguhan kohesivitas kelompok. Dalam kaitannya dengan pembuatan keputusan dalam kelompok, Borman menyatakan bahwa pertukaran fantasi kelompok merupakan bagian dari proses pembuatan keputusan. Setiap organisasi memiliki budaya yang berbeda-beda. Suatu budaya organisasi mempunyai peran penting dalam perusahaan karena mempunyai sejumlah fungsi dalam organisasi, yaitu budaya menciptakan pembeda yang jelas antara organisasi dengan organisasi yang lain. Budaya membawa suatu rasa identitas bagi anggota kelompok atau anggota perusahaan. Budaya memudahkan tercapainya komitmen yang lebih luas terhadap kepentingan bersama dari kepentingan individual, dan budaya pun meningkatkan kemantapan sistem sosial. Untuk teori konvergensi simbolik ini saya selesaikan, dan terima kasih sudah menonton video ini. Semoga kalian sehat-sehat selalu, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.